Wali terdengar apa enggak ya? Terdengar, Pak. Aron, halo Aron. Suara Pak Wali terdengar di situ apa enggak Mas Aron? Terdengar kok, Pak. Dengar ya, jelas ya? Iya, Pak, jelas. Oke, baik. Eh, sudah 40 sekian yang join. Kita mulai ya, biar efisiensi waktu. Saudara sekalian, mengawali kuliah di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dengan senantiasa mengharap ridha Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan kita niatkan segala aktivitas kita hari ini sebagai salah satu wujud penghambaan kita kepada Tuhan, jadikan semuanya aktivitas menjadi ladang ibadah kita, supaya dicatat sebagai amalan baik kita. Menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, saudara sekalian, di minggu kemarin karena sudah kita sepakati untuk melanjutkan tugas sebagaimana minggu sebelumnya ada tugas kelompok, salah satu proyek yang harus diselesaikan. Oh, saya lupa proyeknya kelompok atau individu ya? Tugasnya kelompok apa Individu. individu yang terakhir? Individu. Individu ya? Iya, Ya, ini Bentar kok, agak putus-putus jaringan di tempat Pak Walid ini. Ya gasnya ya? Ya, baik. Kalau individu, kita coba kontingnya siapkan supaya adil. Pilih 5 orang ya untuk presentasi hari ini. Oke, saya tanya Aron dulu. Aron, tugasnya kemarin apa aja? izin, Pak, untuk Ya. menjawab pertanyaan. Jadi tugas kemarin itu kita disuruh untuk membuat makalah tentang yang berhubungan dengan RBSL. Nah, dari situ kita apply ke dataset yang real, Pak. Oke, baik. Jadi nanti setiap individu tentunya diharapkan berbeda ya. Baik, Aron, tolong dibantu kita undi, kita apa namanya siapkan secara adil ya. Pengundiannya bagaimana? Silakan dibantu 5 orang untuk presentasi hari ini. Silakan Ron, dibantu Ron. Oke, baik, Pak. untuk spinnya saya sudah menyiapkan. Silakan di spin Mas. Izin share screen. Oke. Aina Ulmar. Ya, Ya, pertama Aina ya. Lanjut.
yang kedua skill yang ketiga mulai yang Febriana Panji Mahesa tidak hadir karena pertukaran pelajar spin sekali lagi ya. Ya, Mas, ganti. Yang terakhir Ajeng Firdia Ramadhani. Oleh, kalau Yang udah, pertama Aina, hmm, yang keempat Febriana, yang terakhir Ajeng. ya, di Mas Kolil sekaligus jadi diatur untuk memulai presentasi Mas Kolil. Masing-masing maksimal mungkin 20 sampai 25 menit ya, Mas. Silakan Mas Kolil sebagai moderator. Aina Ulfar. Saya bisa Aina kalau sudah bisa masuk karena sama apakah spin pertama atau dilanjutkan. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, nanti untuk satu orang lagi di spin lagi.
Oh, baik teman-teman, sebelumnya karena Ainanya nggak bisa, jadi aku izin mulai dulu ya. Sebelumnya selamat pagi Pak Wali dan teman-teman. Saya Hilgina Nabila dari NIM 08 izin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Sebelumnya saya izin share screen ya teman-teman dan Pak Walid. Ya, silakan Mbak Kikil. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, sudah ya Mbak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai siswa dengan mengendalikan faktor kelas dan waktu menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, untuk yang pertama, kita akan bahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya ini, salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas. Untuk tujuannya, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai siswa, dan yang keduanya, untuk menganalisis perbedaan nilai siswa berdasarkan metode pembelajaran dengan mengontrol faktor kelas dan waktu. Untuk manfaatnya itu dibagi menjadi tiga bagi akademisi, yaitu sebagai referensi dalam penerapan metode statistik, untuk bagi pendidiknya sebagai bahan pertimbangan dalam metode pembelajaran, bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada metode pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi yaitu komponen penting dalam pendidikan, proses berpendidikan. Kemudian ada nilai atau prestasi belajar. Hasil belajar ini indikator utama yang menilai keberhasilan proses pembelajaran pada suatu siswa. Kemudian ada rancangan wujud sakar Latin, yaitu salah satu desain eksperimen yang digunakan untuk mengendalikan dua faktor pengganggu sekaligus dalam suatu penelitian. Untuk rumusnya yaitu Y sub I sama dengan ditambah alfa sub I ditambah A ditambah beta J ditambah H epsilon sub I. Untuk Y-nya itu nilai pengamatan, rata-rata umum, pengaruh baris, pengaruh kolom, dan pengaruh pengetahuan dan galak. Nah, dalam penelitian ini, metode pembelajaran ini berperan sebagai perlakuan, sedangkan kelas dan waktu sebagai faktor yang dikendalikan. Kemudian untuk analisis ANOVA-nya, hipotesis yang digunakan itu handalnya tidak terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai siswa. Salah satunya terdapat pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai siswa. Untuk kriterianya itu p-value kurang dari 0,05 signifikan dan p-value lebih dari sama dengan 0,05 tidak signifikan. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen karena menggunakan data sekunder yang disusun ulang agar sesuai dengan struktur rancangan percobaan sangkar Latin. Kemudian untuk sumber datanya ini saya ambil di data sekunder yang diperoleh dari platform Kaggle. Untuk variabel penelitiannya, variabel responnya nilai siswa, variabel perlakuannya metode pembelajarannya seperti online, offline, dan hybrid, kemudian variabel barisnya kelas A, B, C, dan variabel kolomnya waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Kemudian untuk rancangan penelitiannya, ini bisa dilihat struktur rancangannya, kelasnya ada A, B, C, dan baris, kemudian ada kolom pagi, siang, dan sore. Nah, untuk
Setiap metodenya ini pembelajarannya muncul tepat satu kali pada setiap baris dan kolom sehingga pengaruh kelas dan waktu dapat dikendalikan. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, nanti diambil 9 data secara acak untuk menyesuaikan kebutuhan rancangan bujur sangkar Latin 3x3. Kemudian untuk teknik analisis datanya, yang pertama menggunakan pengolahan dan pembersihan data, kemudian pembentukan bujur sangkar Latin, analisis varian ANOVA, kemudian analisis deskriptif, visualisasi data, dan perhitungan sidik ragam rancangan bujur sangkar Latin. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan untuk deskripsi datanya. Yang pertama ini merupakan data awalnya. Kemudian ini sudah diacak di Python menggunakan dipilih secara random acak data RPSL-nya. Nah, berdasarkan hasil penyusunan ini diperoleh kombinasi terdiri dari 3 faktor, yaitu kelas sebagai faktor balis, waktu pembelajaran sebagai faktor kolom, metode pembelajaran sebagai perlakuan utamanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa struktur PSL-nya ini telah terpenuhi sehingga pengaruh faktor pengganggu kelas dan waktunya dapat dikendalikan dengan baik. Nilai hasil siswanya pada masing-masing kombinasi perlakuan menunjukkan varian performa antara metode pembelajaran. Nilai yang tertinggi itu ada 91 pada metode online, sedangkan nilai terendahnya itu ada 53, yaitu dengan metode offline. Kemudian untuk hasil ANOVA-nya, pengaruh faktor kelas yaitu nilai p-value-nya sebesar 0,835763, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa tidak. Jadi di sini tuh perbedaan kelasnya tidak memengaruhi nilai siswa secara statistik. Kemudian untuk pengaruh faktor pembelajarannya, nilai p-value-nya sebesar 0,548139, yang artinya kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa waktu pembelajaran pagi, siang, sore juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil belajarnya. Jadi itu di sini performa siswanya relatif stabil gitu pada berbagai waktu pembelajarannya. Kemudian untuk pengaruh metode pembelajaran, yaitu dengan nilai p-value-nya sebesar 0,920585, yaitu menunjukkan bahwa secara statistik juga tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode online, offline, ataupun hybrid. Jadi ketiga metode ini itu memberikan hasil yang relatif setara pada kondisi penelitian. Kemudian untuk rata-rata per metodenya, metode hybrid memiliki rata-rata tertinggi yaitu 77,6667. Kemudian metode offline memiliki rata-rata terendah yaitu 71,333 dan metode online itu berada di tengah-tengahnya. Kemudian untuk statistik deskripsinya, metode hybrid ini memiliki mean 77,67 sedangkan standar deviasinya 7,77. Nah, menunjukkan ini tuh nilai relatif stabil dengan varians kecil. Jadi itu menghasilkan performa yang konsisten antar siswa. Kemudian untuk metode offline-nya, nilainya 71,33, sedangkan standar deviasinya 17,16. Ini tuh memiliki varian yang cukup besar karena performa siswa pada metode offline lebih beragam. Terdapat siswa dengan nilai sangat rendah maupun tinggi. Kemudian metode online-nya yaitu dengan mean 75,33 dengan standar deviasinya 19,14. Nah, di sini memiliki penyebaran nilai paling besar dibanding metode lain. Karena hal ini ditunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran online dapat berbeda antar siswa. Kemungkinan dipengaruhi faktor individu atau seperti kemandirian belajar ataupun akses teknologinya. Kemudian diinterpretasikan bahwa metode rata-rata nilai tertinggi itu hybrid dan metode rata-rata terendah yaitu offline.
Kemudian kita masuk ke visualisasi data. Yang pertama ini ada bar chart. Nah, di sini bar chart ini menunjukkan perbandingan rata-rata nilai antara metode pembelajaran dengan menggunakan diagram batang untuk memberikan gambaran visual nih mengenai perbandingan rata-rata nilai siswa terhadap setiap metode. Nah, di sini bisa dilihat bahwa metode hybrid memiliki rata-rata nilai paling tinggi, kemudian online memiliki posisi kedua, dan offline memiliki rata-rata paling rendah. Nah, di sini perbedaan tinggi batang ini menunjukkan adanya variansi performa antar metode pembelajaran secara deskriptif. Untuk metode hybrid lebih unggul karena mungkin dikombinasikan menggunakan metode tatap muka, pembelajaran tatap muka, dan digital, sehingga memungkinkan fleksibilitas belajar sekaligus interaksi langsung gitu. Namun, secara visual juga perbedaan rata-rata nilai hasilnya, berarti ANOVA-nya tidak signifikan. Artinya grafik batang ini hanya menunjukkan kecenderungan rata-rata saja, bukan bukti adanya pengaruh metode pembelajaran secara nyata terhadap hasil belajar. Kemudian ada box plot. Nah, di sini untuk metode hybrid menunjukkan rentang nilai relatif sempit. Posisi medianya itu berada cukup tinggi dengan penyebaran data dan tidak terlalu lebar. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa hasil performa belajar lebih stabil dan konsisten antar siswa. Kemudian metode offline lebih panjang dibanding tadi hybrid. Terdapat variansinya cukup besar antara siswa dengan nilai rendah dan tingginya. Hal ini tuh pembelajaran offline berarti cenderung tergantung pada karakteristik individu siswa. Jadi itu sehingga hasil belajarnya menjadi lebih bervariasi. Kemudian metode online yaitu penyebaran datanya paling luas. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran online memberikan hasil yang sangat beragam, mampu beradaptasi dengan baik, sedangkan sebagai lainnya mengalami kesulitan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor kemandirian belajar, atau berakses teknologi, ataupun lingkungan belajar di rumah. Kemudian ada perhitungan manualnya. Derajat untuk kita akan membahas mengenai derajat bebasnya. Untuk derajat bebasnya ini P dikurangi 1 untuk derajat kolomnya, P kurangi 1, maksudnya derajat bebas perlakuannya P kurangi 1 juga, derajat bebas totalnya P pangkat 2 kurangi 1, galatnya derajat bebas total dikurangi derajat baris, dikurangi derajat baris kolom, dikurangi derajat baris perlakuan. Nah, ini bisa hasilnya untuk DB-nya itu DB baris 2, DB kolom 2, DB perlakuan 2, DB total 8, dan DB galatnya 2. Kemudian untuk faktor korelasi FK-nya dengan rumus FK sama dengan T pangkat 2 per N, yaitu diperoleh hasilnya 50325,44. Nah, faktor korelasi ini diperoleh dari total seluruh nilai pengamatan yang dikuadratkan kemudian dibagi menjadi jumlah data. Kemudian untuk JKT-nya menghasilkan nilai 1503,56 menunjukkan total keberagaman seluruh data nilai siswa sebelum dipisahkan berdasarkan nilai faktor baris, kolom, perlakuan, dan galat. Kemudian JK barisnya diperoleh 140,22 menunjukkan adanya variasi nilai disebabkan oleh perbedaan kelas, namun variasinya relatif kecil dibanding variasi total data. Kemudian ada JK kolom, diperoleh nilai 588,22 menunjukkan bahwa faktor pembelajaran memberikan variasi cukup besar terhadap nilai siswa dibandingkan faktor lain. Kemudian ada JK perlakuan,
dengan diperoleh nilai 61,56 yang menunjukkan bahwa perbedaan metode pembelajaran memberikan variasi yang relatif kecil terhadap nilai siswa. Kemudian ada JK Galat Nanti enggak enak dengan, tolong. dengan hasil 713,56 Itu enak ya. menunjukkan bahwa terdapat variasi data yang tidak Mandi dapat dulu, Mam. oleh faktor waktu maupun metode pembelajaran. Kemudian ada KT dengan hasil KT barisnya 70,11, KT kolomnya 294,11, perlakuannya 30,78, KT galatnya 356,78. Nah, di sini faktor kolom ini memiliki nilai KT terbesar sehingga waktu pembelajaran memberikan variasi paling besar dibanding faktor lainnya. Kemudian ada F hitungnya. Untuk F garisnya itu 0,2, F kolomnya 0,82, F perlakuannya 0,092. Nah, hal ini tuh dipengaruhi bahwa pengaruh kelas, waktu maupun metode pembelajaran terhadap nilai siswa tidak terlalu besar pada data penelitian yang digunakan. Kemudian ada tabel Citigragam-nya. Bisa dilihat ya teman-teman. Dari tabel Citigragam ini, faktor waktu memiliki nilai relatif besar dibandingkan faktor kelas maupun metode pembelajaran. Akan tetapi nilai F dihitung seluruh waktu masih relatif kecil sehingga pengaruh masing-masing faktor terhadap nilai siswa belum menunjukkan perbedaan pada penelitian ini. Kemudian masuk ke bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan rancangan kejurusan Perlatin untuk mengkaji beberapa pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai siswa dengan mengontrol faktor kelas dan waktu pembelajaran, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan rancangan jurusan Perlatin inti mampu mengendalikan variasi yang berasal dari faktor kelas, waktu, sehingga analisis lebih fokus pada faktor utama yaitu metode pembelajaran. Jadi di sini penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran online, offline, hybrid tidak memiliki perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap nilai siswa setelah faktor kelas dan waktu. Meskipun secara deskriptif metode hybrid memiliki nilai rata-rata paling tinggi, akan tapi ANOVA-nya itu menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik karena seluruh p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian pada data penelitian ini, ketika metode pembelajaran memiliki efektivitas yang relatif setara terhadap hasil pembelajaran. Dan ini daftar pustakaannya dan ini lampirannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan atau dari Pak Walid ada masukan? Baik, terima kasih Mbak Ikhil ya. Sudah bagus makalahnya. Kemudian datanya diambil dari sumber mana Mbak Ikhil? Dari Kaggle, Bapak. Akan tetapi nanti dibuat di Python-nya itu minta diacakin. Oh gitu. Sudah pernah melakukan selancar di sitasi-sitasi yang terkait materi ini, apakah sudah pernah dibahas atau sudah pernah dibuat menjadi sebuah paper orang lain? Sudah pernah dicek itu atau belum? Gimana Mbak? Sudah pernah bandingkan dengan orang lain makalahmu ini? Belum, Bapak. Belum pernah membandingkan. Belum pernah ya. Jadi salah satu originalitas sebuah karya sebaiknya coba nanti dibandingkan ya. Kira-kira dengan
karya-karya orang lain yang bertema kan hampir sama, itu ada kemiripannya apa tidak. Kemudian juga nantinya bisa dituliskan beberapa papers atau tulisan ya, karya ilmiah yang hampir sama judulnya, tahun berapa, penulisnya siapa. Itu menjadikan keterbukaan kita dalam menulis. Sekaligus bisa menjadi pembanding. Tuh. Terus berikutnya terkait dengan materi, ada 3 model kalau tidak keliru tadi. Ada yang hybrid, kemudian yang offline dan yang online ya. Kira-kira itu ya Mbak Iya, tadi Bapak. modelnya. Iya, ya benar Bapak. Itu simpulannya dengan RBSL yang terbaik yang mana tadi? Untuk itunya itu sama Pak hasilnya. Akan tetapi secara deskriptifnya itu nilai yang tertinggi itu yang hybrid gitu Bapak. Akan tetapi itu intinya itu p-value-nya lebih besar dari 0,05 jadi hampir sama gitu Bapak, setara. Melihat lebih baiknya itu dari indikator nilai apa? Selain Dari p-value. dari p-value doang Bapak saya lihatnya. Oh, dari p-value. Iya. Ya. Kamu tahu apa makna dan definisi nilai p-value? Tahu nilai p-value itu apa? Sepaham saya nilai p-value itu yang menentukan hasilnya signifikan gitu atau tidak. Kemungkinan besar itu semacam hasilnya gitu. Hasilnya udah signifikan apa belum gitu Pak secara statistik. Sebatas untuk membandingkan berarti ya. Iya, hasilnya biar meyakinkan atau sudah cukup bukti gitu. Jadi kalau nilai p-value-nya selalu dilihat dibandingkan dengan nilai 0,05 begitu biasanya ya ambang batasnya ya. Iya Atau Bapak. sering digunakan sebagai threshold standar dalam statistik untuk menentukan signifikansi sebuah hasil riset atau penelitian begitu. Oke, baik sudah cukup bagus ya. Saya silakan mungkin dari teman-teman peserta kuliah yang lain silakan mungkin akan memberikan tanggapan ya atas makalah dan karya yang sudah disajikan oleh Ikhil Gina Nabila. Monggo, Mas Moderator, mungkin bisa dipandu siapa-siapa yang akan memberikan tanggapan sekaligus nanti tolong dicatatkan di grup ya, supaya sebagai hasil dari aktivitas kegiatan pembelajaran hari ini. Yang bertanya siapa, yang presentasi siapa, yang nanggapin siapa. Monggo, selain Pak Walid. Kalau Pak Walid tadi sudah. Silakan, Mas Khalil, moderatornya. Terima kasih Pak Walid. Yeah. Terima kasih. Untuk dari teman-teman, apakah ada yang memberikan terkait hasil kerja? Silakan ke Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Walid selaku dosen pengampu pada matkul rancangan percobaan dan teman-teman sekalian. Baik, Gina, saya ingin bertanya. Mohon maaf apabila sedikit berisik. Eh, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut pada data hasil rancangan bujur sangkar Latin itu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, homogenitas seragam, dan independen residual, dan bagaimana pengaruh pemenuhan atau pelanggaran asumsi tersebut terhadap validitas hasil analisis. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Mbak Christine ya. Bagus ya. Ya, mungkin itu pertanyaan saya, Gina. Oke. Silakan Mbak Gina, ini pertanyaannya sangat bagus ya, luas. Uji klasik. Mungkin bisa langsung ditanggapi Mbak Gina. Baik, terima kasih Claudia. Saya izin menjawab sepengetahuan saya. Mungkin untuk RPSL ini tidak wajib menggunakan asumsi klasik gitu seperti normalitas, multikolinaritas, atau yang lainnya. Karena kan ini kita juga pakai regresi, jadi langsung pakai ANOVA gitu. Mohon maaf, berarti uji asumsi itu biasanya untuk regresi. Ini kan kita RPSL-nya analisis pakai ANOVA, jadi langsung ANOVA juga boleh. Mungkin dari teman-teman lain, kalau ada tanggapan lain, menurut saya tidak pengaruh dan juga tidak berpengaruh juga sih di validitasnya. Jadi, uji ini sebenarnya tidak wajib, tapi diperlukan atau tidak? Tergantung dari orangnya sih. Kayaknya eh, nggak begitu wajib. Cuman kalau mau dicek nggak apa-apa sih hasilnya biar lebih valid gitu. Tapi kalau misalnya datanya ini nih terbukti kalau tidak normal atau normal, misalnya kalau datanya ini tidak normal, apakah analisisnya dapat dilanjutkan atau kita perlu memperbaiki terlebih dahulu, menangani dulu ketidaknormalitas data tersebut? Kalau datanya tidak normal, karena kan kita udah tahu ya kalau datanya nggak normal, mungkin jadi bisa jangan lanjut ke ANOVA, diperbaiki dulu gitu. Tapi sesuai dengan yang saya ketahui juga ya, kayak syarat uji ANOVA itu kan salah satunya itu harus melakukan uji normalitas. Nah, kayak yang menjadi pertanyaan saya selama ini tuh kayak di dalam RBLS ini tuh apabila kayak syarat-syarat dalam ujian ANOVA itu tidak terpenuhi itu saya berpikir kalau analisis tersebut tidak dapat dilanjutkan. Tapi kalau dari penjelasan Gina, berarti itu tuh tidak wajib, jadi dapat diabaikan gitu saja atau gimana? Mungkin dari saya nggak, yang saya tahu itu nggak wajib, jadi saya nggak, dan saya juga nggak pakai yang uji normalitas gitu-gituan. Tapi mungkin kalau dari Pak Walid, apakah itu jawaban saya benar atau tidak, saya kurang tahu, Bapak bisa diluruskan. Ya, baik. Terima kasih Gina sama Christine ya, Claudia.
Pertanyaannya bagus ya. Jadi ketika kita menggunakan RBSL, apakah uji-uji klasik salah satunya uji normalitas itu diperlukan ataukah tidak? Itu yang pertanyaan yang bagus ya. Nah, jawabannya memang benar bahwa sebelum kita melakukan uji ANOVA, karena di dalamnya RBSL juga menggunakan itu, maka data itu harus mempunyai kategori atau mempunyai data dalam situasi yang normal dulu. Nah, biasanya di RBSL, para peneliti menganggap gitu ya, bahkan mungkin mengasumsikan, saya garis bawah ya, mengasumsikan. Jadi asumsinya data itu sudah normal gitu ya, asumsinya. Nah, bahasa asumsi dalam statistik itu kurang lebihnya menganggap begitu ya. Jadi dianggap data itu normal sehingga bisa lakukan ANOVA dan lain sebagainya. Namun sifat kehati-hatian seorang peneliti seperti yang ditanyakan Claude atau Christine itu bagus. Memang untuk memastikan kalau data itu bersifat normal atau tidak, maka perlu diadakan pengujian normalisasi data, gitu ya. Sebab apa? Ketika data tidak normal, maka kita tidak bisa melakukan uji atau memperlakukan data itu dengan menggunakan uji yang berstandar normal. Akibatnya ada dua hal yang harus dikerjakan. Satu, apakah kita akan melakukan normalisasi data dengan beberapa cara dan metode? Yang kedua, kalau mau dipaksakan data ini tidak normal, kemudian kita mau melanjutkan analisis dengan uji statistik, maka juga harus memperhatikan beberapa metode statistik yang tepat, gitu ya. Sehingga kita harus menggunakan uji-uji yang tentunya bukan menangani atau bukan digunakan pada data-data yang normal. Berarti yang tidak normal ya. Apakah nanti akan dilarikan ke non-parametrik misalkan, ataukah mau di tempat yang lain atau menggunakan metode yang lain. Nah, selanjutnya tadi juga ketika kita sudah mendapatkan nilai p-value-nya kurang dari atau 0,05 atau 5%, maka sering peneliti mengajukan atau mengadakan yang namanya uji lanjut. Mungkin ada POSOK dengan beberapa model uji yang lain ya untuk uji lanjutnya. Ada beberapa model. Ini juga nanti membutuhkan kecermatan. Mana yang berbeda satu perlakuan dengan perlakuan yang lain. Mana yang lebih baik antara ketiga perlakuan. Berapa besar, berapa selisih atau gap-nya antara satu dengan yang lain. Itu juga akan memberikan gambaran penafsiran terhadap data yang ada. Demikian barangkali tambahan dan penguatan dari Pak Walid ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing pengetahuan. Lebih lengkap, lebih dalamnya silakan nanti Anda bisa mendalami ya di beberapa literasi yang memang baik ya dan akuntabel. Artinya sumber yang dipegang atau yang Anda gunakan adalah sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dari para penulis yang memang benar-benar pakar di bidang statistik. Demikian barangkali Mbak Gina, ya Mbak Claude, saya rasa cukup, bisa dilanjutkan ke penyaji berikutnya. Monggo,
Matur nuwun tanggapannya. Silakan Terima kasih Pak dilanjutkan. Wali. Terima kasih banyak Bapak. Sami-sami. Silakan Mbak Skomting, monggo dilanjut. Terima kasih atas pertanyaan dan Pak Walid penjelasannya seru sekali. Selanjutnya yang akan kita kasih penyaji selanjutnya adalah Hari Masahara. Hari Masahara, persilakan. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah Mbak. Sudah. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Walid dan teman-teman sekalian. Kenalkan nama saya Muharimah Sahara dengan NIM terakhir 039. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Rancangan Bujur Sangkar Latin dalam Analisis Perbandingan Produktivitas Varietas Padi di 4 Provinsi Sentra Padi di Pulau Jawa periode 2020 sampai 2023. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 1. Saya akan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kita semua tahu bahwa padi adalah komoditas pangan paling strategis di Indonesia. Beras adalah makanan pokok hampir seluruh penduduk kita. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024, produksi padi nasional pada tahun 2023 mencapai 53,98 juta ton gabah kering giling. Terdengar besar, tapi kalau kita bandingkan dengan kebutuhan konsumsi beras nasional yang mencapai 30,77 juta ton, surplusnya sangat tipis. Artinya ketahanan pangan kita sangat rentan terhadap gangguan sekecil apapun, baik itu iklim, bencana, maupun penurunan produktivitas lahan. Masalahnya diperparah lagi dengan fakta bahwa lahan sawah kita terus menyusut. BPS mencatat penurunan lahan sawah sebesar 1,6 juta hektar dari tahun 1995 hingga 2020 akibat alih fungsi lahan. Karena lahan tidak bisa terus diperluas, salah satu-satunya jalan adalah meningkatkan produktivitas per satuan luas. Dan disinilah peran varietas unggul menjadi sangat penting. Menurut Syahrir dan Somantri dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, sumbangan varietas unggul terhadap peningkatan produksi padi nasional mencapai 56%. Angka yang sangat besar, artinya memilih varietas yang tepat bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap produksi. Tapi di sini muncul persoalan metodologis ketika kita ingin membandingkan performa beberapa varietas, kita tidak bisa begitu saja membandingkan angka produksinya secara langsung. Kenapa? Karena produksi padi dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan sekaligus, yaitu lokasi atau provinsi. Dan waktu atau tahun tanam. Jika dua faktor ini tidak dikendalikan secara statistis, kesimpulan yang kita ambil bisa sangat bias. Inilah yang mendorong saya untuk menggunakan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL, sebuah desain percobaan yang mampu mengendalikan dua sumber keragaman sekaligus dalam satu analisis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya, ini ada 4. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara varietas padi A, B, C, dan D di 4 provinsi sentra padi di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta pada periode 2020 sampai 2023. Yang kedua, apakah faktor lokasi provinsi berpengaruh signifikan terhadap produksi padi setelah dikontrol bersama faktor waktu tanam? Yang ketiga, apakah faktor waktu tanam per tahun berpengaruh signifikan terhadap produksi padi setelah dikontrol bersama faktor lokasi? Yang keempat, varietas manakah yang menghasilkan produktivitas padi tertinggi setelah pengaruh lokasi dan tahun tanam dikendalikan secara bersamaan menggunakan RBSL?
Nah, selanjutnya juga ada tujuan penelitian ini yang sejalan dengan keempat rumusan masalah tersebut. Yang pertama, menguji perbedaan produktivitas antar varietas padi A, B, C, dan D di 4 provinsi sentra padi di Jawa pada periode 2020 sampai 2023. Yang kedua, menganalisis pengaruh faktor lokasi provinsi terhadap produksi padi setelah dikontrol secara bersamaan dengan faktor waktu tanam menggunakan desain RBSL. Yang ketiga, menganalisis pengaruh faktor waktu tanam atau tahun terhadap produksi padi setelah dikontrol secara bersamaan dengan faktor lokasi menggunakan desain RBSL. Yang keempat, mengidentifikasi varietas padi dengan produktivitas tertinggi berdasarkan estimasi pengaruh perlakuan yang bebas dari bias lokasi maupun tahun tanam. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal pokok tentang tanaman padi, tentang varietas unggul, dan yang paling penting tentang RBSL itu sendiri. Jadi yang pertama tentang padi secara singkat, padi atau Oryza sativa L tumbuh optimal pada suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Umur panennya berkisar 100 sampai 145 hari tergantung varietas dan kondisi lingkungan. Indonesia adalah salah satu produsen padi terbesar di dunia dan Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat secara konsisten mendominasi produksi nasional. Selanjutnya ada varietas unggul padi. Varietas unggul adalah varietas yang sudah melalui uji multilokasi resmi dari Kementerian Pertanian dan terbukti lebih unggul dari varietas lokal. Balitbangkes Kementerian Pertanian bahkan telah melepas lebih dari 300 varietas unggul baru atau VUB untuk berbagai kondisi lahan di Indonesia. Yang penting untuk dipahami adalah konsep interaksi genotip dengan lingkungan atau dalam bahasa agronomi disebut genotip X-environment interaction. Artinya satu varietas yang unggul di Jawa Timur belum tentu sama unggulnya di daerah istimewa Yogyakarta. Inilah mengapa kita perlu rancangan percobaan yang bisa memisahkan pengaruh varietas dari pengaruh lingkungan. Nah, yang ketiga ini ada rancangan percobaan. Dalam rancangan percobaan ada 3 rancangan dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada rancangan acak lengkap. RAL adalah rancangan paling sederhana digunakan ketika kondisi lingkungan dianggap homogen sepenuhnya. Pada RAL tidak ada pengendalian faktor lingkungan sama sekali. Semua perlakuan dialokasikan secara acak ke seluruh unit percobaan. Model linearnya adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I dan epsilon IJ. RAL cocok untuk percobaan di laboratorium atau rumah kaca di mana kondisi bisa dikontrol penuh, namun jika digunakan pada kondisi lapangan yang heterogen, galat percobaan akan sangat besar dan analisis menjadi tidak sensitif. Selanjutnya, ada rancangan acak kelompok atau RAK. RAK dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan RAL. Pada RAK, unit-unit percobaan dikelompokkan berdasarkan satu sumber keberagaman yang diketahui, misalnya kesuburan tanah atau waktu tanam. Model linearnya yaitu YIJ sama dengan MU ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Dengan adanya pengelompokan satu arah, RAK mampu memisahkan satu nuance faktor dari galat sehingga estimasi pengaruh perlakuan lebih akurat dibanding RAL. Namun, RAK hanya efektif untuk satu sumber keberagaman saja. Selanjutnya adalah rancangan bujur sangkar Latin yang sedang kita bahas atau RBSL. RBSL adalah pengembangan lebih lanjut dari RAK yang dirancang khusus untuk mengendalikan 2 sumber keberagaman sekaligus melalui pengelompokan dalam 2 arah, baris dan kolom. Prinsip utama RBSL adalah setiap perlakuan harus muncul tepat 1 kali di setiap baris dan tepat 1 kali di setiap kolom. Konsekuensinya, jumlah perlakuan, jumlah baris, dan jumlah kolom harus sama. Model linearnya YIJK sama dengan MU ditambah Rho I ditambah kappa J ditambah tau K ditambah epsilon IJK. Untuk
Yang ini saya akan jelaskan, YIJK adalah nilai pengamatan pada baris ke I, kolom ke J, dan perlakuan ke K dalam penelitian ini adalah produksi padi dalam ton GKG. Mu adalah rata-rata umum atau grand mean seluruh data. Terus ROI adalah pengaruh baris ke I dan penelitian ini mempresentasikan pengaruh provinsi. KPJ adalah pengaruh kolom ke J mempresentasikan pengaruh tahun tanam. Tauka adalah pengaruh perlakuan ke K mempresentasikan pengaruh varietas. Inilah yang menjadi fokus utama pengujian kita. Epsilon IJK adalah galat percobaan yang diasumsikan menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragam sigma kuat. Dengan model ini, pengaruh varietas bisa diestimasikan secara bersih dan bebas bias karena pengaruh provinsi dan tahun sudah dipisahkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada tabel ANOVA RBSL sebagai berikut. Pengujian hipotesis dalam RBSL dilakukan melalui analisis ragam ANOVA. Hipotesis yang diuji untuk berpengaruh perlakuan adalah H0, seperti contohnya ini, tidak ada perbedaan pengaruh antar perlakuan dan H1-nya minimal ada satu perlakuan yang berbeda. Bisa dilihat di sini ada tabel ANOVA-nya. Perlu saya tekankan, derajat bebas galat pada RBSL adalah T-1, T-2, bukan T-1, R-1 seperti RAK. Ini karena kita menggunakan derajat bebas untuk mengendalikan dua faktor sekaligus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi. Yang pertama, yang 3.1 ada jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan adalah data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik berjudul Luas Panen dan Produksi Padi Indonesia 2023 yang dapat diakses melalui bps.go.id. Data yang digunakan adalah data produksi padi dalam satuan ton gabah kering giling atau GKG pada 4 provinsi sentra di padi di Pulau Jawa. Perlu saya sampaikan satu hal penting, nilai produksi yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui proses penyederhanaan skala dari data BPS aslinya. Penyederhanaan ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah penyusunan kerangka RBSL dan proses perhitungan, tanpa mengubah pola perbandingan antar wilayah maupun antar tahun. Jadi hasil analisisnya tetap mencerminkan pola produktivitas yang sesungguhnya. Data yang digunakan setelah penyederhanaan skala adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada variabel respon. Variabel respon adalah produksi padi dalam satuan ton GKG. Yang kedua ada faktor baris. Sebagai nuance faktor pertama adalah provinsi mempresentasikan perbedaan kondisi lingkungan antar wilayah dengan 4 level, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya ada faktor kolom. Sebagai nuance faktor kedua adalah tahun tanam mempresentasikan perbedaan kondisi iklim antar tahun dengan 4 level 2020, 2021, 2022, dan 2023. Yang terakhir ada faktor perlakuan. Yang ingin kita uji adalah varietas padi dengan 4 level, yaitu perlakuan A, B, C, dan D. Selanjutnya saya menggunakan desain RBSL 4x4. Penelitian ini menggunakan RBSL berukuran 4x4, artinya 4 perlakuan, 4 baris, 4 kolom dengan total tek kuadrat sama dengan 16 unit pengamatan. Susunan perlakuan dalam desain RBSL ini adalah sebagai seperti contoh tabel berikut. Nah, perhatikan tabel ini kalau kita lihat baris Jawa Barat ada A, B, C, dan D. Baris Jawa Tengah ada B, C, D, A. Baris Jawa Timur ada C, D, A, B. Dan baris Daerah Istimewa Yogyakarta ada A, ada D, A, B, C.
Setiap varietas muncul tepat satu kali di setiap baris. Sekarang lihat kolomnya, ada kolom 2020, ada A, B, C, D. Kolom 2021 ada B, C, D, A. Kolom 2022 ada C, D, A, B. Kolom 2023 ada D, A, B, C. Berarti setiap varietas muncul tepat satu kali di setiap kolom. Nah, desain ini sudah memenuhi seluruh syarat untuk struktural RBSL. Yes, verifikasi syarat RBSL-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Hipotesis utama yang diuji yaitu pengaruh varietas adalah H0, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4 sama dengan 0, artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antar varietas terhadap produksi padi. H1 minimal ada 1 tau K yang tidak sama dengan 0, artinya minimal terdapat satu varietas yang memberikan pengaruh perbedaan secara signifikan. Kriteria pengujian pada taraf alfa 0,05 dengan dB pembilang 3 dan dB penyebut 6. Tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel 4,76. Selanjutnya kita masuk ke tools analisis. Seluruh analisis dilakukan menggunakan Google Colab. Saya menggunakan 5 library utama, yaitu Pandas untuk mengelola data, NumPy perhitungan matematika, Skippy mencari nilai kritis distribusi F, StatModels, analisis ANOVA dan uji Turkey HSD, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi grafik. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada statistik deskriptif. Sebelum pengujian formal, mari kita lihat gambaran umum datanya. Lebih dahulu, secara keseluruhan rata-rata secara keseluruhan rata-rata umum atau Grand Median dari seluruh 16 pengamatan adalah 5.725 ton GKG, standar deviasinya sebesar 1.133,43 ton. Ini cukup besar, mengindikasikan ada keberagaman yang signifikan antar unit pengamatan. Nilai minimum adalah 4.000 ton dari Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dan nilai maksimum ada 7.300 ton dari Jawa Timur tahun 2023. Jadi ini ada kodenya, kode dari Google Colab-nya saya masukkan dan ini ada outputnya. Terus di sini juga ada tabel rata-rata per varietas, padi bervarietasnya. Perbedaan antar varietas hanya 50 ton atau kurang dari 1% dari Grand Median. Ini sudah memberikan indikasi awal yang kuat bahwa perbedaan antar varietas kemungkinan tidak akan signifikan secara statistis. Terus ini ada rata-rata per provinsi. Di sini kita lihat perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan yang sangat mencolok. Jawa Timur menghasilkan rata-rata 7.150 ton, sementara DIY hanya menghasilkan 4.150 ton, selisihnya 3.000 ton atau sekitar 52% dari Grand Median. Ini adalah sinyal kuat bahwa faktor provinsi akan sangat dominan dalam ANOVA. Selanjutnya ada rata-rata per tahun. Perbedaan antar tahun lebih kecil, hanya 250 ton antara tahun tertinggi dan terendah, tapi tetap ada pola fluktuasi yang perlu dikendalikan. Selanjutnya ada ANOVA manual. Hasil ragam ANOVA dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada pengaruh provinsi, tahun, dan varietas terhadap produksi padi. Pengujian dilakukan pada tarafnya alfa 0,05. Ini ada kode Google Colab-nya. Dan ini ada outputnya. Yang pertama itu ada faktor korelasi atau F. Terus di sini ada interpretasinya pada tabel ANOVA di atas. Hasil pengujian hipotesis pada tarafnya alfa 0,05
5 dengan F tabel sama dengan 4,7571 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Terus untuk pengaruh provinsi, nilai F itu untuk provinsi sebesar 1907 jauh melampaui F tabel sebesar 4,7571 sehingga H0 ditolak. Pengaruh tahun nilai F hitung untuk tahun sebesar 17,00 juga melampaui F tabel sebesar 4,7571 sehingga H0 ditolak. Untuk pengaruh varietas, nilai F hitung untuk varietas sebesar 1,00 lebih besar daripada F tabel sebesar 4,7571 sehingga H0 diterima. Jadi kesimpulan pengujian dari ANOVA manual, provinsi itu tolak H0 terdapat perbedaan produksi yang sangat signifikan antar provinsi, tahun tolak H0 terdapat perbedaan produksi yang signifikan antar tahun, varietas terima H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar varietas. Hasil ini dikonfirmasi oleh StatMods yang akan kita bahas selanjutnya dengan p-value untuk varietas sebesar 0,4547 jauh di atas alfa 0,05. Jadi di sini kita juga menghitung menggunakan StatMod. Jadi hasil menggunakan StatMod juga sepenuhnya konsisten dengan hasil perhitungan manual seperti yang sudah kita lihat di atas. Hal ini membuktikan bahwa perhitungan manual yang dilakukan telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke visualisasi. Visualisasi ini digunakan untuk memperjelas gambaran hasil analisis secara grafis sehingga pola data dapat dipahami lebih mudah dan intuitif. Terdapat 4 grafik yang dihasilkan, yakni bar plot rata-rata produksi per varietas, bar plot rata-rata produksi per provinsi, line plot tren produksi per tahun, dan heatmap produksi berdasarkan provinsi dan tahun. Ini ada kodenya. Ini ada outputnya. Saya akan menginterpretasikan setiap grafiknya. Yang bar plot rata-rata produksi per varietas. Grafik batang pertama menampilkan rata-rata produksi keempat varietas yang menunjukkan pola yang sangat seragam. Varietas A dan B sama-sama berada di posisi tertinggi dengan rata-rata 5.750 ton. Sementara varietas C dan D masing-masing sebesar 5.700 ton. Perbedaan yang hanya sebesar 50 ton secara visual hampir tidak terlihat, yang secara grafis mempertegas kesimpulan uji ANOVA dan TUKE-HSD bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar varietas. Yang kedua ada bar plot rata-rata produksi per provinsi. Grafik batang kedua menampilkan perbedaan rata-rata produksi antar provinsi yang sangat mencolok. Jawa Timur tampak jauh lebih tinggi dibanding provinsi lainnya dengan rata-rata 7.150 ton, diikuti Jawa Tengah 6.150 ton, Jawa Barat 5.450 ton, dan DIY 4.150 ton. Perbedaan visual yang sangat kontras ini secara grafis mempertegas hasil ANOVA yang menunjukkan bahwa provinsi sangat signifikan dengan F itu mencapai 1907,00. Selanjutnya ada line plot tren produksi per tahun. Grafik garis ketiga menampilkan tren rata-rata produksi dari tahun 2020 hingga 2023. Secara umum, tren produksi menunjukkan pola yang cenderung meningkat dari 5.600 ton pada tahun 2020 menjadi 5.850 ton pada tahun 2023. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 sebesar 5.650 ton, fluktuasi ini mencerminkan adanya variasi kondisi iklim antar tahun yang berpengaruh signifikan terhadap produksi padi sebagaimana dikonfirmasi oleh hasil ANOVA dengan F hitung sebesar 17,00. Yang terakhir ada heatmap produksi per provinsi dan tahun.
Heatmap keempat memberikan gambaran paling komprehensif mengenai distribusi produksi padi pada seluruh kombinasi provinsi dan tahun. Gradasi warna dari kuning muda hingga merah gelap secara intuitif menunjukkan tingkat produksi dari yang terendah hingga tertinggi. Terlihat jelas bahwa baris Jawa Timur secara konsisten berwarna paling gelap di semua tahun, sementara baris DIY Yogyakarta secara konsisten berwarna paling terang. Pola ini semakin memperkuat bahwa perbedaan antar provinsi jauh lebih dominan dibandingkan perbandingan antar tahun maupun antar varietas. Oke, selanjutnya kita berada di bab terakhir yaitu bab 5, bab penutup. Saya akan merangkum kesimpulan dari seluruh penelitian ini. Yang pertama, faktor provinsi berpengaruh sangat signifikan terhadap produksi padi dengan F hitung mencapai 1907 jauh melampaui F tabel 4,76. Jawa Timur adalah provinsi dengan rata-rata produksi tertinggi sebesar 7.150 ton. Yang kedua, faktor tahun tanam berpengaruh signifikan dengan F hitung sebesar 17 ton menunjukkan bahwa kondisi iklim yang berbeda antar tahun memberikan dampak nyata terhadap hasil produksi padi. Yang ketiga, varietas padi A, B, C, dan D tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah pengaruh provinsi dan tahun dikendalikan dengan F hitung 1,00 dan p-value-nya 0,4547. Yang keempat, rancangan bujur sangkar Latin terbukti menjadi rancangan yang tepat untuk penelitian ini karena berhasil memisahkan dua sumber keragaman lingkungan secara bersamaan dan menghasilkan estimasi pengaruh varietas yang lebih akurat dan valid. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi kecil bagi pemahaman kita tentang pentingnya pemilihan rancangan percobaan yang tepat dalam penelitian pertanian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sahara. Eh, Confirm Pak Wali, yang pertama, data ini diambil tahun berapa, Mbak? Dari 2020 sampai 2023, Pak. Datanya tahunan ya berarti ya. Iya, Oke, dan hanya di Jawa DIY ini ya datanya ya. iya, Pak. Ya, berikutnya kira-kira kalau Anda ditanya kenapa mengambilnya hanya di Jawa, kok tidak berkolaborasi misalkan separuh di Jawa, separuh di luar Jawa. Tanggapan Anda gimana, Mbak? Karena seperti yang kita tahu, salah satunya saya ambil tuh karena salah satu faktornya penghasil padi terbesar tuh di daerah Jawa, Pak. Maksudnya biar datanya tetap stabil dan nggak terlalu jomplang gitu, Pak. Oh ya, jadi ini juga kembali kepada sifat variansinya ya. Jadi supaya data di masing-masing provinsi cukup homogen. Kira-kira itu. Betul, Pak. Terus berikutnya nanti sama seperti yang tadi dilakukan atau saya berikan ke Mbak Ikhil itu ya. Coba nanti ditelusuri tema-tema yang terkait dengan ini sudah ditulis oleh penulis atau peneliti lain apa tidak ya, atau belum. Kalau sudah silakan bisa dibandingkan nanti hasilnya ya, paling tidak mungkin 5 atau 10 penelitian atau artikel yang terkait dengan hal ini. Terus berikutnya tadi di awal Mbak Sahara itu mengupas juga sedikit tentang RAL, RAK dan pembahasan sedikit ya dari awal itu sudah cukup bagus untuk menjembatani sebagai salah satu bentuk persepsi atau mengingatkan kembali materi yang mendasari materi RPSL. Itu oke ya, bagus ya. Lalu berikutnya dari simpulan akhir tadi itu yang tertinggi Jawa Timur ya. Hah? Iya, Kak, Pak. Hah? Oh iya, Pak. Maaf. Ya enggak, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Tengah, Pak. Berarti Hah? saya salah baca.
Lah enggak, Jawa Tengah apa Jawa Timur? Kok saya mendengarnya kok seperti Jawa Timur Oh, begitu. oh iya, Jawa Timur, Pak, maaf. Ya, Jawa Timur ya. Itu eh, pertanyaannya, apakah luas lahan pertanian berbanding lurus dengan hasil padi yang diperoleh? Kamu sudah analisis ke sana apa belum, Mbak Sarah? Berbanding lurus dengan hasil padi yang diperoleh ya, Pak? Ya, gimana kamu menjawab pertanyaan itu, coba? Enggak selalu berbanding lurus, Pak. Untuk kasus ini, untuk Iya, kasus yang kamu sampaikan, tidak selalu. iya, tidak selalu Alasannya, berbanding lurus. alasannya apa? Karena makin luas lahannya, makin banyak padinya. Kenapa sih nggak selalu berbanding lurus? Karena kan yang pertama, Pak, produktivitas lahan itu kan berbeda-beda. Hmm, Terus yang kedua itu varietas yang digunakannya juga, Pak, berpengaruh. Terus kita bisa bilang juga ada pengaruh faktor iklim dan cuaca. Sama ya, intensitas tanamnya, Pak, seperti tadi. oke. Itu alasan normatif ya. Jadi Ya, Sahara sudah seperti DPR itu kalau membahas itu. Tapi kita orang statistik. Orang ya, statistik itu bicaranya dengan data. Nah, kalau bicara dengan data, membahas, menjawab dengan data, maka yang harus disajikan data, Mbak. Bukan alasan normatif seperti yang tadi Mbak Sarah sampaikan. Alasan dengan data, luas lahan di Jawa Tengah sekian, penghasilan padi sekian, rata-rata ya, luas Jawa Timur sekian, penghasilan padinya sekian. Nah, Jawa Barat begitu, Jogja begitu. Lalu Anda bandingkan apakah memang benar dengan luas lahan yang ada dengan hasil padi yang didapatkan itu benar-benar berbanding lurus atau berbanding terbalik begitu. baik, Itu Pak. namanya kita orang statistik membahas atau menjawab, mengulas didasarkan data ya. Baik, Baik, Pak. itu ya. Ini barangkali untuk semuanya. Baik, dari Pak Walid itu Terima kasih, tanggapan Pak. masukannya ya sudah bagus, Sahara. Silakan barangkali ada satu dua dari teman-teman Sahara yang mau memberikan tanggapan. Monggo dipandu biasa, Mas Komting, Mas Khalil. Silakan, Mas Khal. Masih ada Naji Sarah juga dari awal serta untuk dari teman-teman apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, dilanjutkan satu lagi ya, Mas. Yang presentasi Baik, silakan. ada yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, kita akan ke penyaji selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Walid dan Khalil dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini gimana ya cara berhenti share screen? Oh, ini. Maaf. Ada stop share untuk penyaji selanjutnya, Febriana. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Walid dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febriana Durahayu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Rancangan Bujur Sangkar Latin pada Data Produksi Padi, Studi Transformasi Data dan Uji Asumsi ANOVA ANOVA. Jadi yang pertama di sini ada pendahuluan. Latar belakang yaitu produksi padi merupakan suatu elemen krusial dalam sektor pertanian yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan ketahanan pangan, terutama di Indonesia. Nah, volume produksi padi bersifat dinamis, tidak tetap, dan mengalami perubahan baik berdasarkan lokasi maupun waktu. Perbedaan yang ada antar provinsi dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis, luas area pertanian, sistem irigasi yang diterapkan, serta teknologi pertanian yang digunakan. Selain itu, fluktuasi antar tahun bisa dipengaruhi oleh cuaca, kebijakan pemerintah, serta keadaan ekonomi. Dalam menganalisis data yang memiliki lebih dari satu sumber variasi, diperlukan teknik statistik yang efektif untuk mengendalikan dampak dari berbagai faktor tersebut secara bersamaan. Salah satu teknik yang relevan adalah rancangan bujur sangkar Latin, yang memungkinkan pengendalian terhadap dua faktor gangguan sekaligus seperti faktor baris dan kolom. Dalam penelitian ini, provinsi dijadikan faktor baris dan tahun menjadi faktor kolom. Namun, data yang digunakan dalam studi ini bersifat observasional dan bukan berasal dari eksperimen yang terkontrol. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri karena metode rancangan bujur sangkar Latin pada umumnya ditujukan untuk penelitian eksperimental. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah analisis yang struktur mulai dari pengolahan data hingga pengujian asumsi sebelum menerapkan analisis ANOVA. Studi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memberikan perhatian pada keseluruhan proses analisis secara bertahap. Setiap langkah yang diambil memiliki kontribusi dalam menjawab isu yang dihadapi dalam penelitian, sehingga hasil akhir dapat dipahami dengan lebih dalam. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana proses penyusunan data produksi padi ke dalam struktur rancangan bujur sangkar Latin melalui tahapan processing dan konstruksi desain. Yang kedua, apakah data produksi padi memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varian setelah dilakukan transformasi? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan dari faktor provinsi, tahun, perlakuan terhadap produksi padi berdasarkan analisis ANOVA? Dan tujuannya, yang pertama, menyusun data produksi padi dalam bentuk rancangan bujur sangkar Latin melalui tahapan processing, konstruksi Latin square, dan randomisasi. Yang kedua, menguji asumsi normalitas dan homogenitas varian pada data yang telah ditransformasi. Yang ketiga, menganalisis pengaruhan faktor provinsi, tahun, dan perlakuan terhadap produksi padi menggunakan ANOVA. Yang kedua ada metodologi, jadi studi ini tuh menerapkan pendekatan berbasis angka dengan metode pengolahan statistik. Pendekatan ini dipilih karena data yang dimiliki berupa angka yang diteliti menggunakan teknik analisis varians. Metode yang diterapkan adalah rancangan bujur sangkar Latin yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dua sumber variasi, yaitu faktor yang berkaitan dengan baris dan kolom. Untuk sumber dan jenis datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data produksi padi yang bersumber dari Kengel. Data mencakup periode tahun 2018 hingga 2022. Data ini dipilih karena memiliki variasi antar wilayah dan antar waktu yang sesuai untuk dianalisis menggunakan pendekatan rancangan bujur sangkar Latin. Untuk variabelnya dan definisi operasionalnya, variabel yang dikaji dalam studi ini mencakup variabel respon dan variabel faktor dalam kerangka rancangan bujur sangkar Latin yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel respon, yaitu produksi padi. Variabel ini fokus dalam penelitian ini yaitu total hasil panen padi yang didapatkan dari sebuah provinsi dalam jangka waktu tertentu. Data ini bersifat numerik dan merupakan variabel utama yang akan dianalisis. Dalam analisis ini, variabel ini diubah menggunakan logaritma untuk memperbaiki distribusi data dan serta menstabilkan varians. Yang kedua, variabel faktor baris, yaitu provinsi. Variabel yang berhubungan dengan provinsi berfungsi sebagai faktor baris dalam RBSL. Variabel ini menggambarkan perbedaan wilayah geografis di mana padi diproduksi dan variasi antar provinsi diharapkan mampu menjelaskan fluktuasi produksi yang disebabkan oleh keadaan lingkungan, luas lahan, dan teknologi pertanian. 5 provinsi yang dipilih
Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Variabel tahun berfungsi sebagai faktor kolom yang mencerminkan periode pengamatan, yaitu dari 2018 sampai 2022. Variabel ini dipergunakan untuk mengidentifikasi apakah ada perubahan dalam produksi padi dari waktu ke waktu. Untuk variabel perlakuannya diberi label A, B, C, dan D, yang merupakan bagian dari struktur RBSL. Dalam studi ini, perlakuan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, melainkan digunakan untuk sebagai komponen desain yang disusun dalam format bujur sangkar Latin dan telah menjalani proses randomisasi. Hasil randomisasi ini menghasilkan pemetaan, yang A menjadi C, B menjadi D, C menjadi B, D menjadi E, dan E menjadi A. Yang ini ada 2.4, yaitu tahapan analisis data, yaitu tahap pertama, pengumpulan data di produksi padi dengan periode pengamatan tahun 2018 hingga 2022 diperoleh dari file tersebut yang dibaca menggunakan library pandas pada Python. Untuk tahap kedua ada processing data yang diperoleh kemudian diproses dengan memilih 5 provinsi dan 5 tahun sehingga membentuk struktur data berukuran 5x5. Pemilihan ini dilakukan agar memenuhi syarat utama RBSL, yaitu jumlah baris dan kolom yang sama. Selain itu, dilakukan pemberian data untuk memastikan tidak terdapat nilai yang hilang atau tidak valid. Untuk tahap yang ketiga, definisi faktor RBSL. Dalam pernyataan ini ditetapkan bahwa provinsi berperan sebagai faktor baris, tahun sebagai faktor kolom, dan perlakuan dilabelkan dengan A, B, C, D, dan E. Penilaian ini bertujuan untuk memisahkan sumber variasi dalam data. Untuk tahap keempat ada konstruksi rancangan bujur sangkar Latin. Untuk polanya itu berukuran 5x5 digunakan untuk memastikan bahwa setiap perlakuan muncul tepat 1 kali dalam setiap baris dan kolom. Dengan demikian, desain yang dihasilkan bersifat seimbang dan tidak bias. Tahap kelima, randomisasi perlakuan. Untuk label perlakuan A sampai E diajak untuk menghindari adanya pola sistematis yang dapat memengaruhi hasil analisis. Randomisasi merupakan prinsip penting dalam desain eksperimen untuk meningkatkan validitas hasil. Untuk tahap keenam adalah penyusunan dataset, yaitu data produksi yang padi ini digabungkan dengan faktor provinsi, tahun, dan perlakuan sehingga terbentuk dataset akhir yang siap dianalisis. Untuk tahap 7 ada transformasi data. Sebelum melakukan analisis, data produksi ditransformasi menggunakan transformasi logaritmik dengan rumus Y sama dengan log X. Pada Python, transformasi dilakukan dengan perintah np.log yang menggunakan logaritma natural. Transformasi ini bertujuan untuk memberikan distribusi data, mengaruhi pengaruh nilai ekstrim, serta menstabilkan varians. Nah, transformasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki distribusi data, lanjut. Untuk tahap 8, uji asumsi statistik. Sebelum analisis ANOVA dilakukan, data diuji dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji homogenitas varians Cleveland. Kedua uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar dalam analisis varians. Tahap ke-9 ada analisis ANOVA, yaitu ada rumusnya seperti ini bisa dilihat. Dan untuk uji hipotesisnya, dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis varians. ANOVA berbasis rancangan bujur sangkar Latin. Untuk faktor provinsi H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata produksi jadi padi antar provinsi, yang H1 terdapat perbedaan rata-rata produksi padi antar provinsi. Untuk faktor tahun, H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata produksi padi antar tahun, H1 terdapat perbedaan rata-rata produksi padi antar tahun. Untuk faktor perlakuan, H0 tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap produksi padi, yang H1 terdapat pengaruh perlakuan terhadap produksi padi. Nah, keputusan diambil dengan menolak H0 jika p-value lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi di sini tuh pertama kita penyusunan data dalam struktur RBSL. Langkah awalnya dalam analisis ini melibatkan
pengorganisasian dan data produksi padi ke dalam format RBSL. Data yang diambil mencakup 5 provinsi dalam periode waktu 5 tahun, 2018 hingga 2022, membentuk sebuah matriks berukuran 5x5 dengan total 25 pengamatan. Setelah proses pemeriksaan data, tidak ditemukan adanya nilai yang hilang, sehingga data tersebut siap digunakan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan bujur sangkar Latin dengan menggunakan pola standar 5x5 di mana setiap perlakuan muncul 1 kali di setiap baris dan kolom. Proses acak menghasilkan perubahan label. Perlakuan menjadi A menjadi C, B menjadi D, C menjadi B, D menjadi E, dan E menjadi A. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur RBSL telah sukses dibangun sesuai dengan tahapan pengujian. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa pemilihan 5 provinsi dan 5 tahun ini dilakukan untuk menyesuaikan metode, bukan berdasarkan representasi keseluruhan data. Untuk hasil uji asumsinya, di sini ada uji normalitas dan uji homogenitas. Sebelum melakukan analisis ANOVA, data mengalami transformasi melalui fungsi logaritma untuk memperbaiki sebaran data dan menstabilkan varians yang ada. Setelah proses transformasi ini diuji, yaitu selanjutnya uji asumsi statistik dilakukan untuk memastikan data sesuai dengan metode yang diterapkan. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk memberikan p-value sebesar 0,00015, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal meskipun telah dilakukan transformasi. Di sisi lain, uji homogenitas varians menggunakan uji Levene menghasilkan p-value sebesar 0,999 yang lebih tinggi dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa varians antar kelompok adalah homogen. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya beberapa asumsi ANOVA yang terpenuhi, yaitu homogenitas varians, sedangkan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Jadi situasi ini menunjukkan bahwa hasil analisis ANOVA harus ditafsirkan dengan hati-hati. Di sini ada tabel ANOVA-nya, bisa dilihat. Hasil pemeriksaan ANOVA menunjukkan bahwa provinsi memiliki p-value sebesar 2,36 kali 10 pangkat negatif 16 yang mengindikasikan signifikasi yang sangat tinggi. Ini menandakan adanya perbedaan yang jelas dalam produksi padi antara berbagai provinsi. Di sisi lain, tahun memiliki p-value sebesar 0,381 yang mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap proses produksi padi. Perlakuan juga menunjukkan ketidaksignifikan dengan p-value sebesar 0,525. Temuan ini mengindikasikan bahwa variasi dalam produksi padi lebih dipengaruhi oleh faktor geografis dibandingkan faktor waktu atau perlakuan. Nah, dari keseluruhan langkah yang diambil, tampak bahwa tahap analisis berlangsung dengan teratur, mulai dari pengolahan data sampai uji statistik. Aspek provinsi terbukti menjadi elemen yang paling berpengaruh dalam produksi padi. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya variasi dalam kondisi geografi, sumber daya, dan teknologi di berbagai daerah. Di sisi lain, faktor tahun tidak menjadi dampak yang berarti, yang menunjukkan bahwa fluktuasi produksi selama periode kajian cenderung stabil. Faktor perlakuan juga tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak mencerminkan keadaan nyata. Selain itu, ketidakpenuhan asumsi normalitas menunjukkan bahwa interpretasi hasil ANOVA harus dilakukan dengan hati-hati. Terakhir ada kesimpulan, berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data produksi padi dapat diolah melalui pendekatan rancangan bujur sangkar Latin yang melibatkan tahapan sistematis, mulai dari processing hingga analisis ANOVA. Rangkaian data yang berukuran 5x5 ini diterapkan telah memenuhi syarat fundamental dalam pelaksanaan RBSL. Hasil dari uji asumsi menunjukkan bahwa tidak memenuhi kriteria normalitas, namun memenuhi kriteria homogenitas varian. Situasi ini menunjukkan bahwa analisis tetap dapat dilakukan dengan kewaspadaan dalam menafsirkan hasil. Untuk analisis ANOVA mengindikasikan bahwa faktor provinsi memberi dampak signifikan terhadap hasil produksi padi, sedangkan faktor tahun
dan perlakuan tidak menunjukkan dampak yang berarti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan lokasi menjadi faktor utama yang memengaruhi variasi hasil produksi padi dalam data yang diperiksa. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin dari Pak Walid dan teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Yang pertama, Pak Walid ingin klarifikasi, datanya 5 tahunan ya. Ini provinsi mana saja ini, Mbak? Iya Pak, 5 tahunan. Untuk provinsinya ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Oke, berarti datanya ada tahunnya mungkin beririsan dengan tadi ya, dengan Mbak siapa Sahara ya, Mbak Febri ya. Oke, terus berikutnya simpulannya gimana? Untuk kesimpulannya bahwa yang tadi kan tidak normalitas ya Pak, tapi memenuhi kriteria homogenitas. Jadi tetap bisa dilakukan analisis ANOVA, tapi dengan kehati-hatian. Nah, dan untuk kesimpulannya di sini tuh faktor provinsi yang menjadi dampak terbesar yaitu pada produksi padi. Dan untuk yang tahun dan perlakuan tidak menunjukkan dampak yang begitu besar, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya, kalau asas kehati-hatian karena tidak normal tadi, itu apa yang harus diperhatikan Mbak, kalau dalam analisis statistik itu? Mau kira-kira? Jadi untuk kalau misalkan datanya itu nggak normal, hal yang harus diperhatikan adalah hasil yang signifikan itu tidak langsung berarti benar secara nyata gitu Pak, karena asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Baik, nanti coba dibaca lagi ya literaturnya ya, referensinya ya, supaya lebih komprehensif jawabannya. Oke, mungkin itu dari Pak Walid ya. Mungkin dari mahasiswa yang lain ada yang mau ditanggapi, tanggapan silakan, mau memberikan masukan silakan. Mas Khalil, silakan Mas, mungkin bisa dipandu. Ada tidak yang mau memberi masukan atau tanggapan? Teman-teman lain, apakah ada yang ingin menanggapi materi yang dibahas tadi? Febriana, datanya tadi dengan hari beda provinsi dan jumlah RBSL-nya kalau Febriana kali lipat. Perbedaannya juga di tahun. Kalau Muharima tadi memiliki signifikan pada tahun, kan pada Febriana tidak signifikan. Oke, Mas Khalil. Ada yang lain Mas Khalil? Sepertinya Ya, baik. Kalau tidak ada yang lain, mungkin kita cukupkan ya oleh hari ini ya. Mas Khalil, silakan bisa ditutup. Monggo. baik. Terima kasih kepada Pak Walid, para pembimbing kita, dari Mas Sahara dan Diana, serta teman semuanya. Kita bisa Pak, untuk absensinya bagaimana? Kirimin daftar mahasiswa yang belum, yang tidak masuk ya Mas. Nanti saya absen ya.
Oke, itu Mas. Di Ya, saya rasa itu Mas Khalil, nanti kirimi data yang mahasiswa yang tidak hadir ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke.